Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Bendul TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita masih dengan tema yang sama, yaitu konstruksi bangunan tahan gempa. Kita akan langsung berbincang saja dengan dua orang narasumber kita. Kita menuju ke Pak Rahmat Fitri dulu, selaku Ketua Inkindo ya Bengkulu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah dan juga ke yang ada di sini mengenai tugas konsultan itu apa sih, Pak? Biar kita lebih jelas tentunya. Nantinya biar nanti mungkin setelah kita mengetahui apa itu tugas konsultan, mungkin nanti akan berbondong-bondong lah orang untuk menggunakan jasa konsultan itu sendiri. Silakan. Oke. Baik. Jadi di sini di Inkindo ini itu kan bernaungnya para konsultan. Ya, jadi tugas konsultan ini ya pertama mereka dalam badan usaha konsultan itu memiliki tenaga ahli. Tenaga ahli sesuai dengan apa namanya itu pekerjaan bidang yang ada di badan usaha itu sendiri. Misalnya untuk gedung dia ada tenaga ahli bangunan gedung. Kalau dia konsultan bidang jalan dia ada tenaga ahli bidang jalan. Begitu juga untuk pengairan dan sebagainya. Nah, jadi untuk konsultan ini dalam hal membangun itu ada itu konsultan, bagian itu kan konsultan, itu konsultan perencana. Sebelum bangunan itu dibangun, suatu pekerjaan proyek itu dibangun, itu ada kita menggunakan konsultan perencana. Jadi kita rencanakan dulu bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut bisa ekonomis, bagus, kokoh, dan nanti bisa dikerjakan tepat waktu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan nanti setelah itu si pihak owner itu mengerjakan, itu konsultan itu dibutuhkan lagi, itu sebagai konsultan pengawas. Nah, jadi konsultan pengawas itu mengawasi apa yang sudah direncanakan, yang tertuang dalam perencanaan, baik itu masalah teknisnya, perhitungan katakanlah bahan yang akan dipergunakan, teknis-teknis masalah konstruksi. Ya sebenarnya ya bagi masyarakat maupun pengembang itu sangat erat artinya itu dengan konsultan berencana, karena ada hal-hal yang sepele seperti penyambungan besi. Itu sepele, namun risikonya besar bila terjadi ada goncangan gempa. Misalnya di daerah tertentu ada penyambungan besi, atau penyambungan pengecoran, di mana tempat pemberhentian cor bila mana saat misalnya bahan coran kita habis. Nah, di tempat-tempat pemberhentian itu harus ada. Nah, itu diketahui oleh tenaga ahli di badan usaha tersebut. Maka kalau itu diharapkan bagi masyarakat itu yang untuk membangun satu bangunan gedung terutama untuk hunian sebaiknya itu menggunakan jasa konsultan. Nah, supaya nanti bangunan itu ya sesuai dengan diharapkan mereka. Ya tentunya diharapkan mereka bangunan itu bagus, kokoh, ya kan? Nah, tahan lama. Nah, dalam hal perencanaan supaya itu perencanaannya itu betul-betul diterapkan dalam pembangunan oleh si pekerja, mungkin oleh pemborong. Nah, nanti si itu minta bantu lagi dengan konsultan. Itu konsultan sebagai konsultan pengawas. Nah, nanti konsultan pengawas itu mengawasi apa yang sudah direncanakan oleh sebelumnya tadi, itu diawasi supaya betul-betul yang direncanakan itu bisa dikerjakan dengan baik begitu. Dengan selesai tepat waktu. Kalau dengan adanya konsultan perencana, ya, pengawas yang tadi sudah rencanakan pekerjaannya dikerjakan 4 bulan, kalau diawasi nanti bisa dikerjakan tepat waktu. Kemungkinan bisa lebih cepat dari yang direncanakan. Jadi intinya bisa kita simpulkan bahwa konsultan itu adalah tempat berkonsultasi. Ya, untuk sebelum mengerjakan sesuatu. Dan juga membangun satu perumahan dan juga perkantoran pastinya. Baik itu dalam perencanaannya, sebelum pembangunan direncanakan terlebih dulu, dalam pelaksanaan pembangunan diawasi. Nah, supaya nanti hasilnya bagus, Pak. Dan tertata dengan baik. Ekonomis dan kuat, kokoh. Berarti memang harus adanya satu konsultan dalam perencanaan pembangunan. Ya, Pak. Di Bengkulu sudah banyak, Pak. Banyak sekali konsultan perencana yang sudah berbadan hukum, sudah punya katakanlah
kompetensi itu dalam hal itu banyak sekali Pak. Kami di Inkindo itu ada 80-an Pak, 80-an salah satu anggota Inkindo yang bergerak di bidang perencanaan maupun pengawasan jasa konstruksi. Konstruksi ya, oke baik, luar biasa. Nah kita beralih lagi ke Pak Rohman selaku Ketua PII Bengkulu, tentunya mungkin ada yang ingin disampaikan yang tertunda tadi, silahkan. Yang terpotong sama iklan tadi, boleh silahkan. Kayaknya tadi agak panas sedikit ya kan? Agak panas sedikit, sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi justru ini adalah challenge ya bagi kita. Jadi mungkin kalau kita engineer itu bagaimana bisa mengabdi kepada masyarakat, ya mungkin lebih kepada noise-nya ya. Jadi kalau Inkindo lebih kepada daripada badan hukumnya, gitu ya. Tapi kita sebagai Persatuan Insinyur Indonesia, kita menciptakan bagaimana engineer itu bisa membantu pemerintah dalam pengembangan konsep daripada struktur gitu ya. Tentunya adalah infrastruktur ya. Tentunya adalah yang Taufik hari ini adalah gedung konstruksi anti gempa. Saya melihat bahwa di masyarakat Bengkulu ini sangat implementasinya dari konstruksi tahan gempa ini belum menyeluruh, Pak. Oh, belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Nah, ini menjadi PR kita engineer ya. Ya, jadi mungkin kita mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Jadi pelatihan jadi bukan terhadap juga engineer-nya itu sendiri, terhadap masyarakat. Nah, jadi konsep-konsep kita ini, Bapak bayangkan, Pak Dr. Muhtar itu mendapat penelitian ya untuk menciptakan konstruksi tahan gempa, yang itu sampai 1 miliar dari LDT, Pak. Ya. Nah, inilah yang mesti kita lihat. Dan itu kenapa konsep itu tidak dipakai? Dan konsep itu juga berdasarkan jurnal, saya udah baca jurnalnya, bahwa itu juga untuk membantu kepada masyarakat ataupun perumahan rakyat gitu, Pak, yang di pelosok-pelosok desa. Jadi kan bisa mengefisiensi ya dari alternatif daripada besi itu sendiri, beton itu sendiri dengan menggunakan bambu, gitu loh. Kan ini lebih efisien, tetapi fungsinya dan manfaatnya sama. Nah ini yang inilah yang dilakukan oleh Dr. Muhtar. Oke baik, kita akan jeda iklan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.